Teman-teman, saat ini nanti kita akan melakukan review terhadap rumah pompa zaman Belanda yang memang bisa memberikan kontribusi terhadap irigasi persawahan yang cukup signifikan ya. Meskipun itu perkebunan ataupun pertanian itu punyanya ini apa? Dalam pengelolaan ya, bukan punya, dalam pengelolaan pabrik gula Gempol Kerep. Nah, sebentar lagi kita akan nyampe. Nah, tapi saya berhenti di sini dulu untuk menginformasikan satu poin juga. Nah, ini teman-teman, ini sebetulnya adalah jalurnya Loko Lori Tebu ya. Jadi ini ke arah Gempol Kerep, jadi ke arah barat sana. Ke arah barat lurus, kemudian di tengah sana belok ke kiri, masuk ke Kecamatan Gedek, dan akhirnya nanti masuk ke pabrik gula Gempol Kerep. Jadi ini kalau dibongkar ada relnya. Dulu ini sangat tinggi sekali, tapi karena perkembangan jalan raya, akhirnya jadi rendah seperti ini ya. Nah, kita lihat posisinya, ini ada di SMP Harapan atau SD Japanan ya. Kemudian sebelah ini jalan raya Lamongan Mojokerto. Kalau lurus ke depan sana ke Mojokerto kota, kemudian nanti bisa belok ke kanan ke Jombang. Nah, ini jalannya, kemudian lanjutan relnya ke arah timur sana. Jadi ke arah timur sana juga perkebunan tebu dulunya, dengan pengelolaan yang berbeda-beda ya, bermacam-macam. Ada yang memang disewa oleh pabrik gula Gempol Kerep sendiri dari para pemilik sawah, ataupun kemitraan, jadi dikelola sendiri oleh pemilik sawah itu tebunya, kemudian nanti akan diambil oleh pabrik gula Gempol Kerep. Nah, ini relnya. Jadi ada beberapa rel yang melintang dari timur ke barat ya. Satu ini, kemudian dua ada di utara sana juga ada. Oke, ini satu poin tersendiri. Nanti kita akan segera liput poin rumah pompa peninggalan Belanda. Teman-teman, saat ini saya berada di rumah pompa peninggalan zaman Belanda dulu. Nanti akan kita review. Sementara di belakang saya itu adalah jembatan Sungai Marmoyo sebagai intake untuk pengambilan air ya. Pengambilan air untuk rumah pompa. Nah, kita lihat, saya akan berputar dulu. Ini sungainya itu sudah mulai mengecil sungainya. Kemudian, nah belakang saya itu, nah ini dia. Di belakang saya ini adalah rumah pompa peninggalan zaman Belanda dulu ya, yang memang sudah tidak terurus atau terawat lagi. Tapi pada masanya dulu sangat memberikan kontribusi cukup besar terhadap pengairan di lahan pertanian milik para petani di sekitar sini ya. Oke, segera kita review. Hari ini masih pagi teman-teman, sekitar pukul 5.30 ya. Itu matahari juga sudah mulai bersinar. Nah, ini saya ambilkan Sungai Marmoyo, jadi intake untuk rumah pompa yang dibikin Belanda pada masanya ya. Jadi ini jembatan Sungai Marmoyo, Kali Marmoyo, kemudian itu sungainya. Nah, ini masih ada semacam ini apa, pompa pengambilan airnya di situ, di bawah situ ya. Nah, ini ada agak menjembung ini. Ini ada pipanya itu. Nah, itu ada pipa itu di bawah itu. Nah, itu pipa untuk pengambilan air. Dulu sungainya sampai di situ ya, sampai di situ. Jadi kalau airnya kapasitas penuh, pipa hitam itu akan tertutup oleh air. Pengambilan airnya ada di situ. Airnya Sungai Kali Marmoyo ini lurus nanti ke arah timur dan akan bersatu dengan Sungai Mas, Kalimas ya, Kalimas. Jadi menjadi hulu Kalimas juga yang ada di Surabaya itu. Hulunya juga ada di sini, di Kali Marmoyo, selain di beberapa hulu sungai yang lainnya. Teman-teman, ini dia kondisi rumah pompa zaman Belanda dulu ya. Jadi cukup besar memang kalau kita lihat rumah pompanya. Itu ada tulisan Belanda. Saya nggak begitu paham ya, karena saya nggak tahu bahasa Belanda. Di atas itu ada tulisannya itu. Nanti akan kita zoom sedikit gitu ya. Nah, itu juga ada pipa yang besar itu menghadap ke atas. Itu kelanjutan dari yang dari bawah tadi ya. Nah, teman-teman, kenapa di sini dibuat rumah pompa sebesar ini ya?
di masa Belanda. Karena pada masanya dulu Belanda punya banyak perkebunan tebu di sini. Kalau kita ingat logo-roli tebu kemarin yang 1866, ini juga kayaknya hampir sama ya. Nanti kita lihat itu tahunnya yang di atas itu ya. Jadi ini sebagai upaya untuk mengairi persawahan atau perkebunan tebu Belanda itu sendiri. Jadi dari sini kemudian diangkat ke atas sana. Nah, airnya terus disebar ke arah utara sana, beberapa kilometer ke utara sana ya. Jadi disebarkan beberapa kilometer ke arah utara yang ada di sebelah timur jalan raya ini. Nah, kenapa dipilih di sebelah timur jalan raya? Karena memang perkebunan tebu milik Belanda yang ada di sebelah barat jalan itu sudah ada sungainya. Ada sungai yang dari arah utara ke selatan kemudian bertemu di Marmoyo di belakang saya ini ya. Jadi ada beberapa sungai kecil yang bisa diandalkan untuk pengairannya. Tapi untuk yang di sebelah timur jalan ini tidak ada. Jadi nyaris tidak ada sungai dari arah utara sana yang bisa diandalkan untuk mengairi perkebunan tebu milik Belanda ya. Karena itu diambilkan air dari sini kemudian dibawa ke utara sana. Nah, cukup besar juga pipa yang akan dipakai, tapi sekarang sudah nggak ada sama sekali ya. Jadi dari sini itu pipa bulat itu, bundar itu yang paling besar itu ya, seperti pipa gas itu kurang besar lagi. Mungkin kalau kita dua tangan kita gabungkan, kita rangkul gitu ya, seperti itulah, sebesar itu ya. Karena dulu saya masih ingat betul pada tahun 70-an 80-an itu masih beroperasi untuk saluran air itu ya. Jadi saluran airnya agak kita lihat. Nah, ini teman-teman yang ditumbuhi oleh semak belukar itu dan rerumputan itu. Nah, ini dulu adalah air yang dari arah Kali Marmoyo itu dialirkan ke sini, kemudian setinggi itu lurus ke arah utara. Jadi kita bisa nerobos di bawahnya. Karena itu kan melewati beberapa jalan. Nah, diedarkan terus airnya dibawa ke sana, distribusikan ke arah utara sana dengan ketinggian air setinggi itu. Ya, setinggi atap itu ya. Yang sebelah sini itu kan ada atap, kemudian ada ditumbuhi. Nah, di situ itu ketinggian airnya seperti itu. Kemudian pipanya besar sekali gitu ya. Mungkin kita nerobos di dalamnya juga bisa karena saking besarnya bentuk pipa. Kemudian setelah bentuk pipa bentuk sungai, bentuk parit gitu, tetapi terbuat dari semen. Dan bisa dipakai mandi oleh anak-anak kecil dulu yang kotak ya, yang box itu. Kalau yang pipa ya nggak bisa karena kan pipa tertutup. Sementara dapat beberapa kilo gitu, kemudian diubah menjadi dalam bentuk bak gitu ya, kayak parit gitu, kotak gitu, jadi letter U gitu kan ya. Nah, itu bisa dipakai mandi anak-anak dulu. Ketika air dipompa ke sana, nah itu bisa dipakai mandi oleh anak-anak kecil. Seperti ini. Tapi sekarang sudah nggak ada ya, sudah nggak ada, sama sekali sudah nggak ada, hilang. Ya tinggal rumah pompa ini saja. Ini kalau kita lihat ini ada tulisan itu ya, kita view ya. Ada viewnya. Kayak yang atas itu pompa station itu ya, pump station. Jadi ini pompa air dibikin 1915. Suiker Fabrik Gempol Kerep ya, benar, memang ini bagian dari ini pabrik gula Gempol Kerep itu ya. Jadi dipakai untuk mengairi lahan persawahan atau perkebunan tebu mereka, karena tebu waktu itu sangat sangat menjanjikan sekali ya untuk pemerintah zaman Belanda. Kita lihat ini bangunannya masih ada belakang itu kan. Dan rumahnya pompanya besar sekali. Nah, kalau kita lihat jalan rayanya di sana itu, jalan rayanya. Jadi dulu sebagai tempat teman-teman bermain di sini ya. Nah, teman-teman, kalau masalah air ini, perkebunan tebu kemudian dan yang lainnya, ini jadi membuat saya ingat sesuatu ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia sendiri. Yang ini juga menjadi satu catatan tersendiri buat saya. Bukannya kita ini senang dengan Belanda, bukan, tetapi
ini adalah bagian dari pelajaran kita. Jadi kalau sekarang daerah timur ini kesulitan air, ya memang pengairannya tidak sebagus dulu ya. Karena kan dulu dengan adanya air di sebelah sini, ini bisa memberikan satu kontribusi terhadap hasil perkebunan ataupun pertanian. Nah teman-teman, di seberang jalan itulah dulu ada jalur air yang cukup besar ya, dengan pipa besar gitu. Kita selonjor di dalamnya juga masih bisa gitu, saking besarnya. Kemudian juga ada yang dibuat dengan bak letter U gitu ya. Itu juga ada di sini. Nah semuanya lewat depan sini. Dan dengan elevasi atau ketinggian yang cukup tinggi ya, karena kalau kita berjalan di bawahnya gitu, tangan kita ke atas gitu juga belum tentu nyampe ya, saking tingginya itu. Nah ketinggian air itu memang digunakan untuk ini distribusi air supaya lebih mudah sampai ke arah sana, beberapa kilo ke depan sana ya. Nah teman-teman, ini saya tunjukkan lagi satu rel gitu ya, rel Lokolori Tebu dari arah timur sana itu, celah itu ya, dari timur sana, dari sawah itu kemudian nyebrang ke jalan raya ini, jalan raya Mojokerto Lamongan ya. Kemudian rel itu berlanjut terus ke arah barat sana, kemudian lurus terus belok ke selatan menuju pabrik gula Gempol Kerep. Nah tapi semuanya sudah tidak ada. Nah tapi yang perlu kita catat bahwa ini pernah mencatat sebuah fenomenal di sini, bahwa ada situs atau satu model sistem pengairan yang cukup bisa diandalkan hanya dengan mengandalkan Sungai Marmoyo ya, tetapi bisa mengairi begitu luas pertanian atau lahan perkebunan tebu. Oke teman-teman, demikian liputan saya tentang rumah pompa air yang dibangun pada zaman Belanda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.